Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tidak kata yang bisa kita tampilkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada pengajian pagi ini. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semuanya sehat ya, Bu. Ya. Yang dirahmati Allah, saya baru pertama kali ini bisa hadir di kajian pagi Lentera Hati Indonesia ini. Sedikit kenalan nih, Pak, Bu. Nama saya tadi disebut Catur Priambodo. Catur itu artinya apa? Priambodo? Sembodo. Pria sembodo. Katanya ayah ibu saya itu pria yang sembodo. Terus Priambodo itu ternyata juga saya suka wayang, dari kecil tuh sudah sering baca wayang. Kalau dulu zaman komik itu komiknya era Kosasih gitu, wayang gitu. Itu gambarnya bagus-bagus. Priambodo itu ternyata nama salah satu anaknya Arjuna. Jadi salah satu anaknya Arjuna, tapi di buku-buku wayang di buku-buku wayang itu tidak disebutkan ibunya siapa. Jadi kalau di buku-buku di pewayangan itu Priambodo itu pokoknya anaknya Arjuna tapi ibunya nggak jelas. Ibunya siapa? Jadi Catur itu artinya 4 dan alhamdulillah saya itu lekat dengan angka 4. Saya lahir di bulan 4. 2 kali 4 tahun lalu usia saya 44. Berapa berarti usia saya sekarang? 2 kali 4 tahun yang lalu usia saya 44. Berarti sekarang berapa? 52. Ya, lahir di bulan 4. Kemudian anak saya saat ini 4. Istri saya 1. Ini dengan pembukaan yang tadi itu, jadi saya merangkum. Nanti tugas saya untuk mengakhiri juga harus dengan kidungan. Jadi nanti saya sudah mikir aku ke open dinutupi kidungan. Insyaallah nanti pokoknya serp nantilah ada. Nah, terus kemudian tadi disampaikan bahwa betul bahwa ajaran Islam itu ajaran yang membumi, ajaran yang teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ternyata bahwa yang dirahmati Allah, saya di kedokteran Fakultas Kedokteran UMU Surabaya, saya diamanai sebagai kepala kedokteran Islam. Jadi kepala kedokteran Islam. Kedokteran Islam itu menggabungkan apa yang ada di dalam Quran dan hadis dengan kesehatan, dengan kedokteran. Ternyata bahwa yang dirahmati Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sampai 1400 lebih tahun yang lalu, itu ternyata luar biasa kandungannya. Duduk panjenengan, niat panjenengan, silaturahim panjenengan ini semua intinya menyehatkan. Nanti coba saya kupas beberapa item ya. Karena kalau ngaji yang kami asuh itu rutin sebulan sekali. Rutin sebulan sekali itu bahas tentang kedokteran Islam itu. Apa ya paling dekat misalkan nyembelih hewan kurban. Nyembelih hewan kurban itu disyariatkannya kan langsung disembelih. Tetapi ada orang-orang luar muslim, orang-orang di luar Islam yang menyatakan bahwa orang Islam itu tidak punya peri kebinatangan. Kenapa? Karena nyembelihnya langsung sakit itu. Sebaiknya itu menurut mereka, sebaiknya kalau menyembelih ya dipingsankan dulu supaya tidak sakit, maka dipingsankan dulu. Ketika pingsan baru disembelih, maka tidak ada rasa nyerinya. Bahwa yang dirahmati Allah, syariat Islam itu tidak ada yang salah. Syariat Islam itu pasti benar dan kebenarannya adalah mutlak. Maka terus kemudian diteliti. Ini contoh sederhananya kedokteran Islam dia. Diteliti. Sebenarnya sakitan mana sih disembelih secara langsung sama dibius dulu, dipingsankan dulu.
hasil penelitiannya. Jadi ada 2 orang peneliti, satunya muslim, satunya ghairu muslim. Profesor Sulk dan Dr. Hasib, nanti jaringan browsing. Itu bareng melakukan penelitian. Sama-sama ilmuwannya, sama-sama penelitinya, satunya muslim, satunya ghairu muslim. Penelitiannya bareng. Yang satu, Dr. Hasib menyatakan bahwa syariat Islam tidak ada yang salah, pasti benar. Profesor Sulk mengatakan Islam itu tidak benar. Nyembelih kok seperti itu sakit. Makanya nyembelih yang benar itu adalah dipingsankan dulu. Ditelitilah kedua hal itu. Satu disembelih langsung, satu pakai dibius, dipasang chip di masing-masing bagian tubuhnya. Di mana itu di otak dan di jantung untuk mengetahui pergerakan dari organ vital tubuh kita maupun tubuh hewan itu sama. Otak dan jantung itu merupakan organ yang vital. Diteliti, kesimpulannya adalah bahwa disembelih secara langsung itu tidak menimbulkan rasa nyeri. Justru yang dibius dulu, dipingsankan, disembelih itu nyerinya luar biasa hebat. Apa yang kemudian terjadi? Prof. Sul jadi mu'alaf, masuk Islam. Orang-orang yang baru muslim aja kalau melihat kehebatan Islam itu langsung bisa jadi mu'alaf, tentu atas daya Allah. Masa iya kita yang muslim itu terus nggak memahami apa yang sesungguhnya ada di dalam Quran hadis yang luar biasa hebat itu. Nanti beberapa kan kami sampaikan di sini. Misalkan kaitan dengan silaturahim, atau sebelum silaturahim niat. Niat itu mungkin Ustaz Pratik kalau menjelaskan tentang niat itu innamal a'malu binniyat, gitu ya. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ibadah itu kalau niatnya benar nanti insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau niatnya selain Allah, bukan lillahi ta'ala, maka nanti tanda kutip tidak berbekas, tidak dapat apapun. Ternyata innamal a'malu binniyat, niat yang hanya karena Allah semata itu dari semua aktivitas ibadah kita. Itu niat tok itu lebih menyehatkan. Dulu luar biasa kan. Jadi kan saya tanya kesini niatnya apa tadi? Oleh dus-dusan. Kalau oleh dus-dusan walau kebudan enggak, pasti tidak. Niatnya insya Allah lillahi ta'ala. Kira-kira ketika niatnya lillahi ta'ala itu apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Niat lillahi ta'ala itu sudah dapat pahala belum? Jadi kan kesini tadi loh, niat bismillah. Insya Allah menghadiri kajian pagi ini niatnya lillahi ta'ala. Insya Allah nanti tolakul ilmu, dapat ilmu dan seterusnya, dapat bonus kotak-kotak dan seterusnya itu ya. Itu sudah dapat pahala belum? Jadi kan niat untuk hadir di kajian ini kapan? Sejak awal? Kemarin. Baru kemarin. Misalnya kemarin hari Sabtu jenengan terima undangan, terus kemudian niat bismillah saya akan hadir di kajian ini. Saat itu dapat pahala belum? Kebaikan. Kan belum dijalankan. Kan belum dijalankan kajiannya atau Sabtu kemarin itu sudah dapat pahala? Sudah. Kalau saya balik, ketika hari Jumatan itu bawa Jumatan ke Masjid Anur misalkan ya, dari rumah bawa sandal jelek, sudah niat pokoknya kok tak tukang yang masjid, sandal itu saya tak tukang yang masjid untuk ayah rami-rami sholat itu sudah dirancang. Nanti ngambil soft paling belakang, begitu salam langsung kencing, sandalnya sudah dijajarkan sama sandal yang diincer. Pengalaman. Habis diincer ini dijajar ini. Terus pokoknya itu tak cukup sandal itu. Itu sudah dapat dosa belum? Belum. Ini diantara 3.200 jamaah ini jawabannya bego-bego. Dapat dosa belum? Belum. Kenapa kok belum? Belum? Dan ngaji belum sudah dapat pahala. Ayo. Nah, sudah terjawab. Itulah betapa sayangnya Allah itu sama kita. Niat tok itu sudah diberi pahala. Tetapi ketika sebuah kejahatan, sebuah kemaksiatan masih direncanakan, tidak dijalankan, Allah masih menunggu.
Yang justru paling hebat menurut saya di dunia kedokteran adalah apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita meniatkan lillahi ta'ala dan tidak. Ternyata efeknya beda. Ketika kita niatkan lillahi ta'ala, segala aktivitas ibadah kita itu, maka kemudian tubuh itu mensupport, tubuh itu mendukung. Maka bisa kami katakan dengan tataran kedokteran Islam, sesuatu yang diniatkan hanya karena Allah semata, bonusnya pasti sehat. Saya jelaskan nanti. Maka tata ulang niat kita dengan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak bernilai ibadah. Padahal jelaskan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan yang memang untuk beribadah. Maka duduk kita adalah duduk yang ibadah. Berdiri saya di sini adalah berdiri yang ibadah. Ucapan-ucapan saya adalah ucapan yang punya nilai ibadah. Pendengaran panjenengan punya nilai ibadah. Maka tata betul niat kita. Insya Allah kalau panjenengan semua kan niatnya memang untuk kajian, untuk pagi. Nah, ini yang saya garis bawahi nanti. Mencerahkan, menggembirakan, dan mempersatukan. Salah satunya dengan silaturahim, nanti ada penjelasannya. Tapi niat itu luar biasa. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita meniatkan lillahi ta'ala itu? Ternyata bagi yang dirahmati Allah, ada satu bagian di otak kita yang namanya hipotalamus. Ngaji sama dokter ya gini nih. Nanti cerita paru-paru, cerita jantung, cerita ginjal dan seterusnya. Otak itu punya satu bagian. Otak itu beratnya berapa? Gak tahu. Loh, waktu kurban kemarin kan? Oh iya. Otaknya sapi itu berapa beratnya? Otaknya. Saya boleh minta kursi? Nggak bukan buat duduk, buat waktu minum nanti. Iya. Otak kita itu ternyata beratnya 1,3 kilo. Iya. Saya kalau semangat gitu, bibir saya mesti kering jadinya. Iya, gampang nanti. Otak kita itu beratnya 1,3 kilo. Menurut panjenengan 1,3 kilo itu berat atau enggak? Berat ya? Tapi jenengan kenapa? Di kepala ini 1,3 kilo enteng saja. Rasa berat enggak kepalanya? Padahal otak kita itu 1,3 kilo. Enggak berat. Kenapa? Itu loh settingannya Allah yang luar biasa itu. Otak kita itu dilapisi oleh cairan. Maka otak kita itu tenggelam. Jadi berada di cairan. Jadi kan kalau berada di cairan, berada di kolam renang itu, jadi tambah ringan apa jadi tambah berat? Ringan. Jauh menjadi lebih ringan. Siapapun beratnya berapapun ketika di kolam renang masuk kolam renang itu diangkat itu enteng. Itu hebatnya. Otak kita yang 1,3 kilo itu dikasih cairan otak. Maka otak kita itu melayang. Jadi seperti tenggelam gitu itu. Maka otak kita itu menjadi enteng, menjadi sekitar 50 gram saja. Dari 1.300 gram menjadi hanya 50 gram. Jadi kita hanya 50 gram saja. Otak itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya ya, otak itu dikeluarkan dari kepala kita ini, ditaruh di meja, dalam hitungan detik otak kita cemet. Otak kita itu bentuknya seperti orang sujud. Jadi bundar gini terus guratannya itu seperti orang sujud. Nanti panjangan bersih. Ketika ditaruh di meja, hitungan detik cemet otak kita itu. Kenapa? Tidak mampu menahan gaya gravitasi bumi. Tahu ya gaya gravitasi bumi ya? Apapun itu pasti akan turun ke bawah. Cemet, tidak mampu menahan gravitasi bumi. Maka apa yang kemudian Allah lakukan terhadap otak kita itu? Otak kita itu bagian terlemah tubuh kita dibuatkan oleh Allah tengkorak. Tengkorak itu tulang terkuat di tubuh kita. Maka bagian terlemah di tubuh kita dilindungi, dilapisi oleh bagian yang terkuat di tubuh kita. Rabbana makhluk tahada
abadi lah. Nggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Allah sengaja membuat otak kita itu genjur, itu sengaja lemah, tetapi 20% seluruh kebutuhan oksigen itu diambil oleh otak, lainnya dibagi segitu banyaknya organ itu. Otak itu terdiri dari cairan tok, makanya tadi itu bisa menjadi. Nah, di otak itu ada satu bagian di otak yang namanya hipotalamus. Nanti lagi-lagi jaringan browsing. Dan saya yakin Bapak Ibu di menganti ini kan pinter-pinter daya tangkapnya terhadap kajian cerdas-cerdas kan. Amin. Buktinya kalau sing bawa catatan blas. Kalau sing bawa catatan toh. Usul, mungkin usul juga saran. Kalau ngaji itu bawa catatan, dicatat. Nanti kalau lagi nyantai-nyantai dibaca lagi, diulang. Saya cukup yakin kajian bulan lalu isinya apa? Ingat Pak, tinggal buka YouTube. Ditanya langsung, kajian bulan ini usul. Kalau ngaji berikutnya bawa kertas untuk nyateti. Saya tadi buka cilere dulu mana ya. Saya tadi ngaji di babatan Mukti Subuhan tadi itu, jumlah warga muslimnya di sana cuma 20%. Jadi 80%-nya non muslim. Alhamdulillah di Green Menganti ini kan insya lebih banyak muslimnya kan. Jadi mengadakan gerakan apapun terkait dengan syiar itu menjadi jauh lebih mudah. Di sana itu 20% cuma. Yang 80%-nya non muslim. Jadi 80% itu 80%-nya orang-orang Chinese. Alhamdulillah panjenengan dan saya juga berada di lingkungan yang Islami tadi itu. Jadi membuat kita untuk bergerak itu jauh lebih mudah. Ya, jadi kembali ke otak tadi ada satu bagian yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu semacam anten yang dipasangkan Allah di dalam tubuh kita, di otak kita itu. Namanya anten, fungsinya apa? Sinyal. Membangun sinyal. Maka hipotalamus itu dalam tataran medis teologis semacam sinyal yang Allah tanamkan di dalam tubuh kita, di otak kita itu untuk apa? Untuk membangun sinyal dengan Allah. Ketika sinyal dengan Allah itu baik, maka keimanan seseorang akan baik. Keimanan seseorang akan tinggi. Namanya sinyal itu kadang tinggi, kadang rendah. Ketika sinyal itu bagus, maka kita tanda kutip dalam kontrolnya Allah. Apapun yang kita lakukan dalam kontrolnya Allah. Maka penting untuk membangun sinyal itu dengan berbagai aktivitas keseharian kita. Nah, ketika kita meniatkan lillahi ta'ala pada semua aspek kegiatan terutama ibadah kita, ketika bismillah niat kita lillahi ta'ala ditangkap oleh hipotalamus. Hipotalamus itu diberi kehebatan oleh Allah apa? Satu, sebagai koordinator tubuh kita, koordinator sistem organ tubuh kita. Jadi paru-paru, jantung, lambung, liver, otak itu semua di bawah kendalinya hipotalamus. Semuanya. Jadi lapor ke hipotalamus yang kemudian men-setting semuanya itu. Ketika niatnya lillahi ta'ala, hipotalamus menangkap niat itu dan tidak bisa dibohongi hipotalamus itu. Menangkap niat lillahi ta'ala itu, apa yang kemudian dilakukan? Hipotalamus sebagai koordinator sistem organ ngandani organ-organ yang ada. Sederhananya gitu. Ketika panjenengan kemarin meniatkan lillahi ta'ala, ditangkap oleh hipotalamus kemudian mengatakan ke masing-masing organ, ginjal, besok kita kajian, dijaga ya ginjalmu. Oh siap kan? Paru-paru, besok kita kajian, dijaga paru-parunya tetap sehat. Siap. Semua organ diberitahu apa yang terjadi. Semua organ menyiapkan diri untuk supaya niat baik kita itu terlaksana. Maka saya sangat yakin panjenengan yang kemarin itu meniatkan diri untuk hadir di kajian ini, pasti Allah beri kemudahan dengan kesehatan sehingga datang ke sini dengan kondisi yang sehat semua. Amin. Itu yang memang terjadi selama niatnya lillahi ta'ala.
Ketika niatnya tidak lillahi ta'ala, ada niat lain, hipotalamus menangkap, oh ini niatnya duduk karena Allah, maka dia tidak mengkondisikan apapun. Dia diam aja, gak ada reaksi sama sekali, gak ada responnya sama sekali. Maka kalau batuk ya batuk aja, sudah gitu. Maka pintu masuk sehat yang pertama kali dalam tataran kedokteran Islam adalah niatkan aktivitas terutama ibadah kita ini lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Maka barangkali ada yang niatnya belum lillahi ta'ala, ditata ulang. Bismillah, niatnya lillahi ta'ala. Sekali lagi, kotaan itu bonus. Bonus saja itu. Tapi niatnya adalah thalabul ilmi, yang dengan thalabul ilmu yang lillahi ta'ala itu Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita melalui sela-sela jari tangan maupun jari-jari kaki kita. Insya Allah di pulang dari kajian ini sudah sekian banyak dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Amin. Amin. Nah, terus kalau yang tadi, maka ketika kita kajian ini kemarin niat dijaga oleh tubuh sehat semua. Nah kalau nyuri sandal tadi, ketika niatnya nyuri sandal, hipotalamus baca niat itu. Kira-kira ada nggak yang nyuri sandal itu lillahi ta'ala? Ya, pasti pisah gini. Maka ketika niat nyuri sandal itu, hipotalamus nyantai, diem aja. Diem aja, gak diapa-apakan. Terus bapak-bapak kono terus sekolah gak situ gitu. Tetapi ketika kemudian niat itu dijalankan betul, sholat Jumat di bagian belakang, soft belakang, setelah salam kelenting pergi deketin sandal yang akan diambil itu. Caranya kepada panjenengan, ketika sandal jejer tadi yang sandal jelek mau tukar ke sandal bagus itu yang diincer, kira-kira ketika berdiri akan ngincer sandal itu, jantungnya di mana? Sama tolak-toleh. Nafasnya Lebih tolak-toleh, terus gemeter ya. Pertanyaannya, ketika jenengan niat ngaji lillahi ta'ala tadi ngalami itu enggak? Niat terus berubah, waduh kok ketemu Pak Roni kok nggak ada. Siapa yang membuat jantungnya berdetak, tensinya naik, nafasnya ngongsrong, perutnya mules, tangannya gemeter? Siapa yang membuat seperti itu? Allah. Melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme hipotalamus tadi itu. Ketika niatnya jelek, kemudian akan dijalankan aktivitas kemaksiatan itu, hipotalamus, loh kok temenan gak erune nyolong sandalnya ini temenan gitu ya. Maka hipotalamus langsung memerintahkan jantung, jantung, ayo berdetak lebih cepat. Jantung, ayo tensinya munggah. Paru-paru, ayo ngongsong. Lambung, ayo rilis, ngeluarkan asam lambung, lambungnya mules. Ayo tangan dibuat tremor, gemeter semua. Matanya dibuat ayo jelalatan. Lihat iki ono CCTV nega masjid iki orang bembu yang sak kampung iki. Muncul rasa takut. Itu semua skenario dari Allah melalui hipotalamus itu untuk kemudian tujuan akhirnya apa? Ketika seseorang terus merasa derdek, ngongsol dan seterusnya tadi, tidak nyaman kan? Ketika terus kemudian endingnya kok grogi, kok derdek, beanuan ini dia, terus gak usah tukar sandal sudah. Terus gak enak kabeh awake iki mulai ketemu di opo ini. Kemudian gak jadi tukar sandal, terus gak apa-apa ini sandal-sandal elek ini ngerejekeni gitu ya. Gak jadi tukar, kira-kira jantungnya balik normal gak? normal. Paru-parunya balik normal, semua balik normal. Seandainya panjenengan tahu apa yang ada di dalam tubuh kita, namanya hipotalamus itu sama jantung, sama paru-paru, sama ginjal, tos. Sukses apa? Menggagalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini, fitrah kita itu orang baik. Yang membuat jelek adalah sinyal yang terjalin tadi itu gak berfungsi. Sinyal yang berfungsi kenapa? Karena kita tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sinyalnya akhirnya jadi redup. Ketika sinyalnya itu redup, lepas kita dari Allah, maka segala apapun yang kita lakukan sakar-karmu.
Maka indikatornya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Indikatornya ketika kita akan melakukan kemaksiatan kok kita masih grogi, masih gemeter, masih mules, artinya itu Allah masih sayang dengan kita, hipot alamnya masih berfungsi dengan baik. Supaya apa? Supaya kita jangan melakukan kemaksiatan. Berbanding terbalik dengan itu, naudzubillah min dzalik, ketika akan melakukan kemaksiatan nyuante biasa. Mohon maaf sekali, mau zina biasa saja, mau judi biasa saja, mau minum minuman keras biasa saja, mau korupsi biasa saja. Artinya apa? Hipotalamusnya tidak berfungsi. Artinya apa? Hatinya kotor. Dan kalau disebut hatinya yang menghitam, hatinya yang menggumpal, hatinya yang sudah tidak bisa menerima kebenaran, sudah tidak bisa lagi menerima cahaya Allah. Yang seperti itu, Astagfirullah tadi. Itu yang kemudian dikatakan istidroj itu dilulu sama Gusti Allah. Sakarep-karepmu wis bisnisnya sukses, padahal tidak menjalankan syariat Islam dengan baik. Dilulu sama Allah, nanti suatu saat akan dipepletkan oleh Allah, dibalik. Wakil kaya memudawiluha bainan nas. Allah itu nanti akan membolak-balikkan. Iya, waktu jaya melakukan seperti itu, kemudian jauh dari syariat Islam, suatu saat akan dibalik oleh Allah pada titik terendah di kehidupannya. Alhamdulillah min dzalik. Makanya harus jalin terus sinyal kita dengan Allah itu. Kalau sudah kadung budak seperti tadi itu, kalau sudah kadung melakukan kemaksiatan kok nyantai saja, apa yang harus dilakukan? Banyak beristighfar, banyak ngaji. Ya ngaji Quran itu, yang tidak tadi itu. Ngaji itu yang lancar sama yang gradul pahalanya banyakan mana? Gradul. Banyak mana? Gradul. Pinter, cerdas. Seneng isi gradul. Karena kan betul. Dari saya diriwayatkan Aisyah itu kalau orang itu ngajinya kesulitan gradul itu, pahalanya di 2 kali lipatkan. Bersyukurlah yang gradul. Alif lam mim. Yang ada ngaji ada berapa? Alif lam mim. Yang ada ngaji ada berapa? 30. Kalau yang gradul alif kadudu, iki lam kadudu, itu dapat berapa? 60. Ya gradul lebih banyak pahalanya. Tapi Allah itu maha adil. Lek 5 menit sing lancar ngaji oleh pirang halaman? Oh iya. 2 halaman. Yang lancar ngaji dapat pahala 2 halaman kalau selesai 2 halaman. Ya. Yang gradul dapat berapa halaman? Setengah. Seperempat dipeno lurus setengah. Tetap aja pahalanya banyakan yang lancar. Tapi yang terkandung di balik itu apa? Allah itu memberi apresiasi. Memberi apresiasi kepada yang mereka mau hijrah, kepada mereka yang mau belajar, pahalanya di 2 kali lipatkan. Maka dalam skop kehidupan kita, aplikasi kehidupan kita, kalau seandainya ada jamaah yang tidak pernah ikut kajian, tahu-tahu ikut kajian, duduk ikut kajian, yo cok digojloki. Mimpi bocah sampean melo kajian. Kok dengarin sampean melo kajian? Mesti ben oleh dus-dusan ya. Kalau sudah digitukan, besoknya nggak akan ikut kajian lagi. Terima itu, rangkul. Ya sekarang yang sholat jamaah di masjid lah. Gak pernah sholat jamaah, tahu sholat jamaah di masjid. Yo jadi kontrol, mimpi apa sampean cak sholat jamaah itu. Dirangkul. Oh, enak cak sholat jamaah yang gini ku. Pahalanya dilipat gandakan. Engko nek wayah posoan iku ana bukuan ning kene iku. Salus gak perlu tuku takjil meneh wis begini wis disiapno. Buat menjadi tertarik. Allah saja loh seperti itu. Lagi niat tok aja wis pirang menit iki, Pak. Ini sampai jam berapa saya?
Los. Jenengan lo saya ini yang serai. Di suatu saat kalau dipertemukan lagi dengan Allah. Yang kedua adalah silaturahim. Saya ingin bahas tentang niat dan silaturahim nanti kalau masih ada waktu bisa kita sambung. Silaturahim itu yang bagi panjenengan biasa-biasa saja ini harus pokoknya teko ngaji, pokoknya rungokno kajian. Itu efeknya luar biasa di dalam tubuh kita. Ketika panjenengan meniatkan lillahi ta'ala kemudian hadir di kajian ini, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Banyak hadis yang menerangkan kalau pengen panjang umurnya, dipanjangkan umurnya, kalau pengen rezekinya ditambah banyak, maka jalin silaturahim. Kalau Ustaz Taufik, Ustaz Taufik kalau menerangkan itu tadi, menerangkan bahwa hadisnya mengatakan ditambah usianya dan seterusnya, menerangkannya tidak dalam konteks medis, pasti bahwa bukan usianya takdirnya itu panjang ditunda, tetapi usianya menjadi barokah, gitu ya. Usianya menjadi barokah, atau ketika dia wafat, ketika dia meninggal, kebaikannya masih akan dibicarakan terus. Maka terus kemudian seolah-olah dia masih hidup. Tapi kalau yang mentafsiri itu adalah seorang dokter, maka yang disebut dengan memperpanjang usia atau diperpanjang usianya Allah real, asli memang diperpanjang usianya. Jadi memang mestinya mati tanggal 1 Juni karena ahli silaturahim dipanjangkan oleh Allah. Penjelasannya seperti ini. Di dunia kedokteran itu yang disebut dengan 5 years survival rate. Angel ya, 5 GSR, 5 years survival rate. Kemampuan orang untuk hidup 5 tahun ke depan di dunia kedokteran itu bisa diprediksi. Bukan mendahului takdir, bukan. Tetapi karena keilmuan yang diberikan, kan yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika orang itu beriman dan berilmu, maka derajatnya akan ditambah. Maka butuh kita tolakul ilmi terus itu. Dengan ilmu kedokteran yang ada, kondisi saat ini yang melekat pada seseorang itu bisa diprediksi 5 tahunnya seperti apa. Misalkan gini, orang usia 60 tahun, tensinya 200/100, asam uratnya 9,2, gula darahnya 260, kolesterolnya 230. Apes teman-teman itu ya. High grade. Dengan kondisi seperti itu bisa diprediksi 1 tahun lagi kalau masih seperti ini, itu nanti akan gagal ginjal. 1 tahun ke depan lagi akan cuci darah dan seterusnya. Bisa itu diprediksi, bukan mendahului takdir, bukan. Berdasarkan apa prediksi itu? Berdasarkan keilmuan. Bahwa diteliti orang-orang dengan kondisi seperti ini bagaimana akhirnya dan seterusnya itu. Nah, yang saya maksud tadi, orang dengan silaturahim tadi itu yang diperpanjang usianya. Kenapa? Ini mekanisme yang Allah turunkan yang luar biasa. Ketika kita silaturahim seperti ini, nanti panjangan brosur. Ketika kita silaturahim seperti ini, otomatis ketika ketemu seperti ini, otomatis di dalam tubuh kita akan keluar 4 hormon. Oleh ilmu pengetahuan biasa disebut dengan hormon kebahagiaan. Ada 4 hormon. Apa itu? Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Gak usah dihafal, ujian gak betul. Pokoknya 4 hormon itu aja ya. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Contoh endorfin. Endorfin itu mampu menghilangkan nyeri, mampu menghilangkan rasa tidak enak di badan kita. Teoritis medis mengatakan endorfin itu fungsi untuk menghilangkan nyeri itu 300 kali lipatnya morfin. Morfin itu narkotik. Morfin itu kalau di rumah sakit hanya diberikan kepada mereka yang mengalami nyeri yang tidak bisa hilang dengan obat-obatan biasa. Jangan kalau nyeri minum apa? Antalgin, paracetamol, asamfenamat gitu ya. Seseorang yang nyerinya tinggi, contohnya orang-orang dengan kanker, mohon maaf,
Kanker itu kalau nyeri nggak kodal dengan obat-obat sehebat apapun anti nyeri itu. Baru bisa nyerinya hilang ketika diberi morfin. Hilangnya baru dengan morfin nyerinya itu. Endorfin itu daya kerjanya 300 kali lipatnya efek morfin itu. Maka kalau dengan besuk ke seseorang yang habis mengalami operasi apa, yang nyuwurinya luar biasa, ketika panjenengan datang, orang itu dan panjenengan mengeluarkan hormon endorfin yang masuk ke dalam saluran darah kita, ikut aliran darah kita, nyampe ke otak, ngeblok efek nyeri. Maka yang jenengan kunjungi, kira-kira merasakan nyeri enggak? Nyerinya hilang. Atau contoh paling gampang sudah anak kita yang hitam tadi, sama ada Raffi itu ketika dihitan diberi anti anestesi kan, tidak kerasa kan, itu nanti 2 atau 3 jam hilang efeknya, efek anti nyerinya itu hilang, anestesinya itu. Ketika 2 sampai 3 jam kemudian teman-temannya datang ngobrol silaturahim itu, saya sangat yakin tidak nyeri, tidak merasakan nyeri. Bukan karena lupa ngobrol sampai konco-konco, bukan, tetapi karena ada mekanisme hormon endorfinnya diproduksi. Hormon endorfin itu mengeblok, kalau istilahnya dalam dunia medis, prostaglandin, ngeblok prostaglandin supaya tidak menimbulkan rasa nyeri. Iya, semangat sendiri nih. Minum itu harus duduk, karena kalau tidak duduk nanti berpotensi untuk menimbulkan reflux. Reflux itu balik. Nanti suatu saat jelas minum sama makan sambil duduk. Walaupun ada hadis yang membolehkan berdiri itu ada, sofi boleh. Apalagi kalau kemudian minum air zam-zam itu sunahnya berdiri menghadap ke Ka'bah. Itu kondisi yang tanda kutip tidak normatif. Normatifnya adalah duduk, karena secara medis minum makan itu harus sambil duduk. Endorfin tadi menghilangkan rasa nyeri. Jadi jenengan kalau kemudian dari rumah tadi ngerges-gerges, agak pusing dikit, tapi tetap berangkat hadir di kajian ini, kira-kira hilang nggak? Hilang. Pasti hilang. Bukan karena lali ngobrol rasa-rasa, enggak lah, nggak ada rasa-rasa di sini. Ngobrol, masa ada gibah, nggak ada kan? Jadi anak hibah sarki jadi. Ono mana rasa-rasa sarki, kau ono rasa-rasa apapun harus rasa-rasa. Itu ketika kemudian ngobrol hilang, karena apa? Hormon endorfinnya muncul. Nah, salah satunya hormon endorfin. Yang kedua satu lagi dopamin. Tadi kan ada 4 hormon: endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Dopamin itu mencegah seseorang dari penyakit buyutan. Maka kalau jenengan nggak pengen buyutan tuanya nanti, buyutan tuh gini tuh, Parkinson, ya. Tangannya gini, terus kalau anu ingat diem gini, tapi nanti kalau lupa ya gitu lagi. Pengen kayak gitu nggak? Maka rutin hadiri kajian. Amin. Kita ini dianu silaturahim ini masih 1 bulan. Ada silaturahim yang rutin harus panjenengan lakukan. Apa itu? Sholat berjamaah. Maka orang yang rutin sholat berjamaah dalam tataran medis normatif tidak akan kena buyutan. Kalau seandainya di green menanti ini ada yang buyutan, jangan lihat basicnya, jarang ke masjid. Maka kalau ingin tidak buyutan, rutin sholat ke masjid, rutin menghadiri kajian-kajian. Mekanismenya gimana? Jadi di dunia kedokteran itu, Bapak yang dirahmati Allah, harus bisa dijelaskan mekanismenya. Tidak boleh katanya nggak boleh. Bagaimana mekanismenya harus bisa dijelaskan. Panjenengan masih ingat ponari? Ingat ya? Batu. Jadi ada anak kecil nemu batu petir, dimasukkan ke air, airnya diminum, penyakit sembarang sembuh. Ya gitu kan? Ketika ponari booming itu viral dalam bahasa sekarang, rumah sakit di Jombang, Mojokerto, Mojoagung sepi apa ramai? Sepi. Dalam benak panjenengan sepi? Enggak, saya ini koordinator jaringan rumah sakit Jawa Timur. Ketika ponari itu booming,
RSUD Mojokerto, Mojo Agung, Jombang, dan rumah sakit swasta yang lain, pasiennya penuh, bahkan sampai di Selasar itu mestinya buat jalan, tapi dipakai untuk bednya pasien diinfus. Siapa pasiennya? Orang yang minum airnya Ponari kemudian diare, yang minum airnya Ponari muntah, yang minum airnya Ponari kena tifus. Dan gimana ceritanya? Wong batu kotor dicelup di air, airnya diminum, tapi itu nggak diekspos. Kenapa? Karena nggak seksi berita gitu itu. Yang seksi ya beritanya Ponari ini. Maka itu ya kenyataannya sekarang masih ada yang ke Ponari? Nggak ada. Karena memang tidak bisa dijelaskan secara evidence, nggak bisa. Tapi beda dengan ke dokter. Bukan karena saya dokter, bukan. Ini membuka wawasan panjenengan semua, hati-hati dengan terapi apapun itu. Ya. Di dunia kedokteran beda. Jenengan waktu kecil dulu kalau panas diberi apa? Bodrexin, paracetamol isinya. Jenengan remaja panas diberi paracetamol. Jenengan sudah jadi orang tua panas diberi paracetamol. Anak panjenengan panas diberi paracetamol. Cucu panjenengan panas diberi paracetamol. Sampai kapanpun bahwa paracetamol itu mampu menurunkan panas. Kenapa? Karena ada ilmunya, ada penelitiannya yang membuktikan hal itu. Maka sampai kapanpun ya akan paracetamol untuk panas itu. Artinya ada bukti otentiknya. Maka apa yang saya jelaskan harus berbasis itu. Tidak boleh hanya katanya, tidak boleh. Di dunia kedokteran tidak bisa dijadikan justifikasi seperti itu. Tadi endorfin itu 300 kali lipat kerjanya untuk dari morfin untuk menghilangkan rasa nyeri. Padahal kan browsing aja. Browsing ketemu nanti mekanismenya seperti apa. Dopamin menghilangkan atau menghindarkan seseorang dari buyutan. Kenapa? Korelasinya dengan dopamin itu korelasinya dengan alat gerak dan seterusnya itu. Dopamin itu pada perjalanannya di usia kita masing-masing, pada perjalanannya akan turun. Hadisnya jelas, ma'anzalallahu ta'ala anzalallahu sifanilan karma. Allah itu kalau menciptakan penyakit pasti juga akan menciptakan obat. Nah, kecuali tua. Maka usia tua itu dalam tataran medis merupakan penyakit. Maka dikelompokkan penyakit karena usia namanya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit menurunnya fungsi sel dikarenakan usia. Maka kemudian tua itu dalam tataran medis memang menjadi penyakit tersendiri. Dan kemudian hadisnya menyatakan semua penyakit bisa disembuhkan kecuali tua. Semua penyakit bisa disembuhkan kecuali tua. Maka penyakit yang korelasinya dengan usia dalam tataran medis memang tidak bisa disembuhkan. Itu tataran medis. Tataran teologisnya Allah yang punya hak menyembuhkan seseorang itu. Nah, itu bagian dari berbagai macam hormon tadi itu. Kita bicara yang endorfin yang tadi memperpanjang usia itu. Ketika seseorang itu bersilaturahim, ternyata usianya Allah panjangkan. Tadi dikenal 5 years survival rate. Kemampuan orang hidup 5 tahun ke depan itu bisa diprediksi, bisa diproyeksikan. Nah, ketika seseorang itu terkena sebuah penyakit, maka itu bisa diprediksi apa yang terjadi. Saya contohkan, ketika seseorang itu kena kanker hepar, kanker liver, kanker hati, namanya hepatoma. Hati itu sebelah mana? Ayo, hati itu sebelah mana? Hati itu di sini, di sebelah kanan. Yang di kiri itu jantung. Jantung itu miring kiri gini. Jadi jantung itu miring kiri gini. Terus di area kiri itu selain jantung ada lambung. Lambung jadi kan dia kroma. Ada kroma gitu kan. Terus belok kiri gini. Nah, jadi apa? Lambung itu di kiri kita. Jantung di kiri kita, lambung di kiri kita. Makanya paru itu sama nggak kiri sama kanan? Paru kiri dan kanan sama nggak? Berbeda. Paru kiri itu lebih kecil,
2 ruangan saja beratnya 560 gram, paru kanan itu lebih besar, beratnya 620, 3 ruang. Lalar gawe nggak Gusti Allah itu buat paru kiri kanan aja kok beda gede nih. Ternyata apa? Karena di kiri itu uyel-uyelan sama jantung, uyel-uyelan sama lambung. Sementara paru-paru itu kan ngembang kempis, makanya oleh Allah dibuat lebih kecil supaya tidak tertekan oleh organ-organ 2 organ itu. Yang kanan bebas biasa. Maka karena kiri dan kanan berbeda, dua-duanya harus disebut. Maka namanya paru. Ginjal itu sama kiri sama kanan. Jadi cukup disebut satu saja, ginjal. Tidak usah dua-duanya disebut. Karena sama itu, jadi cukup satu aja, ginjal dengan ginjal. Ya. Nah, ketika seseorang beristighfar, ketika seseorang bersilaturahim tadi, Allah hindarkan dari berbagai macam hal. Kanker liver. Ketika seseorang terkena kanker liver, dengan baca di berbagai macam textbook, lagi-lagi bukan karena mendahului takdir. Di teori dikatakan, ketika seseorang menderita kanker liver, sejak tegak diagnosa kanker liver, usianya tinggal 2-6 bulan. Sekali lagi, bukan mendahului takdir, maka diprediksi 2-6 bulan. Takdirnya terserah Allah. Mau 2 hari lebih 1 hari, 2 bulan lebih 1 hari, mau 4 bulan, terserah Allah. Rentang waktunya 2-6 bulan itu. Tetapi orang yang punya kanker liver, kemudian dia ahli silaturahim, tiap kajian seperti ini hadir, sholat jamaah rutin, itu yang tadi saya sebut, betul-betul dipanjangkan usianya. Saya punya 4 atau 5 pasien kanker liver, itu usianya diperpanjang Allah sampai 5-6 tahun. Sekarang masih hidup. Padahal sudah menderita kanker liver itu sudah 5-6 tahun yang lalu. Yang katanya teoritis medis hanya tinggal 2-6 bulan. Ketika dia ahli silaturahim, dipanjangkan betul usianya. Ya ini yang dalam tataran medis disebut usianya memang diperpanjang. Yang semula 2-6 bulan diperpanjang sampai 5-6 tahun. Maka kalau saya buat surat rujukan ke Sutomo, saya di Tulangan, sebelum ada RSUD yang tipe A itu kan urusnya ke Sutomo. Itu kalau saya buat rujukan dari pasien yang kanker liver tadi ini nyampe ke Sutomo, itu mesti saya ditelepon sama dokternya Sutomo sana. Ditelepon, pasienmu ini jauh gitu. Kalau memang nggak tahu ilmunya kan gitu, nggak tahu bagaimana mekanisme hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin, bagaimana mekanisme istighfar itu mampu membuat seseorang sehat, bagaimana mekanisme sedekah mampu membuat orang sehat dan dihindarkan dari penyakit apapun, disembuhkan dari penyakit apapun, itu nggak punya basic itu. Jadi lu kok iso yo ini mesti itu 2-6 bulan sejak tegak diagnosa harus mati wong ini. Tapi lagi-lagi atas izin Allah melalui ikhtiar apa? Wasilah atau ikhtiarnya apa? Silaturahim dan niat yang lillahi ta'ala itu, efeknya ternyata luar biasa hebat. Maka jalin terus silaturahim itu. Diundang usahakan hadir. Diundang untuk kebaikan itu usahakan hadir sudah. Rapat RT hadiri, rapat RW datangi. Selain kemudian kita bisa bermuajah dengan orang-orang yang lain, kita diberi bonus oleh Allah berupa kesehatan yang optimal itu. Diberi bonus dihindarkan dari penyakit. Diberi bonus untuk kemudian diperpanjang usianya oleh Allah. Maka biar dirahmati Allah, apapun penyakit yang panjenengan dapat amanah dari Allah itu, terima itu dengan ikhlas. Dan kemudian berikhtiarlah. Salah satu cara ikhtiarnya adalah dengan selalu bersilaturahim dan niatkan semua aspek kegiatan, terutama ibadah kita ini karena Allah semata.
Sudah setengah 9. 8.22. Atau kita tanya jawab saja. Barangkali ada yang mau ditanya. Saya sudah 1 jam lebih ini. Tidak kerasa ya? Jenengan yang tidak kerasa. Saya ya kroso ya. Insya Allah kalau Allah izinkan kita nanti bertemu di lain waktu. Kan berarti tidak di sini lah, di hati lain kan nanti. Di hati lain kalau memang Allah izinkan kita nanti bertemu, kita akan bahas hal-hal yang lain. Kalau ngaji sama saya, yang rutin itu materi-materi saya itu habis dalam 4 tahun. Lagi mes dino, 1 jam. Makanya mencar-mencar, saya ngomong paru-paru itu nanti paru-paru ada kajiannya sendiri, jantung ada kajiannya sendiri, liver ada kajiannya sendiri, lambung ada kajiannya sendiri. Semua organ di tubuh kita itu punya kajian sendiri-sendiri. Kalau ada yang bertanyakan silakan. 1 atau 2 pertanyaan. Kalau ada, kalau enggak ya sudah. Kalau ngaji nggak ada pertanyaan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama paham pol, terus apa lalu pokoknya misalkan endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Niatnya ikhlas, jalin silaturahim untuk kesehatan. Endorfin fungsinya untuk menghilangkan nyeri, dopamin untuk supaya terhindar dari buyutan. Wes apal, wes tinggal menjalankan saja. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua harus plus. Main dari takono ngomong apa kayak mau istilah kedokteran gak jelas ngopo enggak. Ini kan masuk yang kategori pertama kan ya. Sama. Ini apa? Jadi apa ibu itu? Mbak, Mbak, monggo Mbak. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Saya mau bertanya, kan ibu punya riwayat jantung, sudah berjalan 3 tahun dan mendapatkan rawat jalan berupa obat yang selama 3 tahun ini selalu diminum terus-menerus. Nah, ibu itu salah satu yang orang yang sabar dan juga suka bersilaturahmi, apalagi dengan tetangga-tetangganya. Apakah dengan hal yang seperti itu nanti obat itu bisa berkurang? Karena kan bisa dikhawatirkan kalau misalnya semakin tua nanti beralih ke ginjal, dan apakah nanti itu ada treatment yang lain berupa herbal atau bagaimana biar bisa stop lagi obatnya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus ya? Pertanyaan bagus. Ibu punya jantung ya? Sama, saya juga punya jantung. Ibu punya jantung ya? Sama, saya juga punya jantung. Ya, ini analog dengan itu ya. Pada satu waktu saya ngisi kajian di Bojonegoro, di kajian pusat, hadirnya sekitar 1.500 orang. Memang kajian akbar besar gitu, itu rutin sebulan sekali. Di kajian itu saya sampaikan, dalam tataran medis, masjidnya Masjid Al-Taqwa namanya, itu dekat dengan rumah sakit RSUD. Jadi Jalan Tengku Umar itu dekat sama RSUD yang lama, bukan yang baru, yang dekat terminal itu bukan. Yang hadir itu adalah dokter-dokter spesialis di kajian pagi ini juga. Jadi saya sampaikan, orang hipertensi, orang darah tinggi dalam sub ini, orang dengan gangguan jantung, penyakit jantung, itu tidak perlu minum obat seumur hidup. Saya sampaikan seperti itu. Orang hipertensi, darah tinggi itu tidak perlu minum obat seumur hidup. Padahal kalau kontrol ke dokter di rumah sakit kan pasti diberi, Pak, Bu, jenengan harus minum obat seumur hidup untuk menjaga itu. Obat-obatan yang diminum long life itu efek sampingnya pasti sangat kecil. Efek samping dari obat itu. Jadi kan ada yang tanya, loh saya ini minum obat terus tiap hari, mau diabetes, mau hipertensi atau stroke, apa enggak punya efek samping? Ada, tapi sangat minim. Itu sudah dipikirkan betul di dunia medis. Saya sampaikan untuk tidak perlu minum obat seumur hidup, asalkan melakukan beberapa hal.
Salah satu hal yang harus dilakukan itu, jadi ada 3 hal yang harus dilakukan itu. Kontrol emosi. Jadi harus sabar, ikhlas, dan syukur. Itu kunci terhindar dari berbagai macam obat itu. Terus asupan makanannya dijaga, terus tetap harus aktivitas fisik, olahraga. Olahraga itu dalam 1 pekan ada 3 hari olahraga. Masing-masing hari itu minimal 30 menit. Olahraganya olahraga sedang, bukan olahraga berat. Jadi nggak perlu olahraga dengan ikut futsal gitu, enggak. Cukup berangkat dari rumah ke Anur. Misalkan dari sini ke Anur, belok kanan, belok kiri, belok kanan, gitu ya. Berangkatnya lewat sini, pulangnya jangan lewat sini, lewat sana, muter ke sana. Itu sudah cukup, setengah jam itu jalan, itu sudah cukup untuk olahraga sedang itu. Maka ketika itu dijalankan, semua aspek itu dijalankan, maka ternyata saya juga cukup banyak pasien yang hipertensi yang kemudian akhirnya putus obat, tidak minum obat. Tensinya terkontrol, tidak minum obat. Hasil ending akhirnya itu adalah pasien yang rutin minum obat ini menjadi tidak minum obat sama sekali. Sebenarnya saya rugi pasien saya nggak minum obat ini. Jadi nggak berkunjung. Nah, bukan itu. Kebahagiaan seorang dokter adalah ketika pasien yang dibantu pengobatannya itu sembuh. Itu kebahagiaan luar biasa bagi seorang dokter. Nah, menjawab pertanyaan tadi, ini analoginya itu seperti itu. Menjawab pertanyaan tadi, syukur, silaturahim sudah, sabar sudah. Sebenarnya yang hari ini kita bahas itu masih silaturahim, masih niat tok. Ada hal lain yang banyak yang sesungguhnya itu bisa menjadi bagian dari ikhtiar itu. Sedekah misalkan. Sedekah itu wa may yukaswa nafsi faulaika humul muflihun. Itu surat Taghabun. Hebatnya ya, sedekah itu kalimatnya sama persis, ayatnya berada di 2 surat yang berbeda. Taghabun 16 sama Al-Hasr 9. Orang-orang yang dijauhkan Allah dari sifat kikir itu adalah menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung. Ini bahasanya satu bahasan sendiri itu. Tapi intinya sedekah itu mampu menyembuhkan penyakit. Lalu mandokum bisodakoh, belilah atau obatilah penyakit itu dengan sedekah. Banyak contoh di rumah sakit itu. Kami beberapa waktu yang lalu ada bayi 8 bulan yang sesungguhnya kemungkinan hidupnya itu nggak sampai 1%. Jadi gampangannya bayi ini pasti mati dengan gangguan apa yang ada di dalam tubuhnya. Tapi kemudian orang tuanya bersedekah niat ikhlas lillahi ta'ala dalam doanya, dengan sedekah ini semoga bayinya disembuhkan. Anak mahal tuh, 6 tahun nikah, tidak punya anak bisa 8 bulan sakit parah, harus di NICU, neonatal intensive care unit, jadi ICU-nya bayi. Itu potensinya kecil untuk sembuh, tetapi dengan sedekah yang beliau lakukan ternyata apa? Ternyata bayinya Allah sembuhkan sampai sekarang sehat, alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Itu contoh sederhana, sedekah itu mampu. Istighfar sama, istighfar itu mampu menyembuhkan penyakit. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan penyakit. Arti ayatnya enggak itu sebenarnya. Allah tidak akan menurunkan azab ketika seseorang itu beristighfar. Penyakit itu azab enggak? Bisa jadi bagian dari azab Allah penyakit itu. Maka dalam bahasa medis, Allah tidak akan menurunkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu masih beristighfar. Pertanyaan sederhana, Rasulullah itu istighfar berapa kali? 70 sampai 100 kali. Ngapain Rasulullah beristighfar? Largai Rasulullah itu beristighfar. Ojo diketol. Kenapa? Itu ada rahasianya. Ya, yang pertama dalam tataran teologis, yaitu memang bagian dari rasa syukur Rasulullah. Seperti sholat yang kakinya bengkak itu. Jadi istighfar itu sebagai bagian dari rasa syukur, kemudian supaya diikuti oleh hambanya, umat-umatnya. Tapi kalau tataran medisnya, istighfar Rasulullah itu loh yang menyebabkan Rasulullah itu sehat.
istighfar Rasulullah itu yang menyebabkan Rasulullah kalau sakit apapun segera disembuhkan oleh Allah. Jadi banyak hal lain. Kalau dalam konteks silaturahim, loh ibu itu sudah silaturahim kok masih harus minum obat? Jawaban sederhananya, silaturahimnya masih kurang, maka masih minum obat. Kalau silaturahimnya ditambah lagi, nanti obatnya berkurang. Memang seperti itu, yang pasien saya yang hipertensi itu seperti itu. Tapering off, jadi obatnya turun sehari 2 kali jadi 1 kali, gramnya, milinya berkurang, kemudian harinya berkurang, sampai kemudian 2 pekan baru minum 1 obat saja. Selepas itu lepas berkontrol sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi banyak pintu untuk menuju kesembuhan seseorang dari penyakit apapun. Makanya saya sampaikan, kalau ngaji rutin saya 4 tahun, kalau sebulan sekali, ada 50 materi. Kalau sebulan sekali kan 4 tahun berarti ya, 12 kali 4. Nah, iya. Ya alhamdulillah, jadi ini sudah paling tidak sudah rangkaian dari beberapa materi itu. Jadi gitu ya, Mbak ya. Jadi teruslah tetap bersilaturahim, karena pada satu titik kita nggak tahu titik itu kapan. Titik itu kapan kita nggak tahu, itu hak prerogatifnya Allah untuk mencabut penyakit apapun itu. Ikhtiar kita hanya untuk kemudian melakukan hal yang terbaik, gitu ya. Jadi seperti itu. Teruslah bersilaturahim, teruslah menjadi orang yang sabar, berbanyak sedekah, berbanyak istighfar. Insyaallah akan Allah sembuhkan penyakit kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Yuk juminten munggah jendelo cekap semanten piatur kula saya boten nyuwun ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.